pembahasan tentang sistem reproduksi pada manusia. Di sini sistem reproduksi pada manusia. Kita akan membahas tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Nah, siklus menstruasi merupakan rangkaian siklus perubahan pada dinding rahim dan hubungannya dengan perubahan pada ovarium selama siklus menstruasi, yaitu 28 hari. Ada juga yang mengalami siklus menstruasi ini selama 7 hari, dan yang lebih singkatnya lagi ada yang sampai cuma 3 hari atau 5 hari. Fase menstruasi yang pertama, fase siklus menstruasi, yaitu fase menstruasi lapisan tebal yang melapisi uterus, yaitu endometrium melurit akibat adanya sel telur yang mengalami fertilisasi. Yang kedua, fase yang kedua yaitu fase folikular atau proliferasi, sel telur mengalami kematangan. Yang ketiga yaitu fase ovulasi, di mana pada fase ini terjadi pada hari ke-14 pada fase menstruasi. Dan yang terakhir fase keempat yaitu fase luteal, terbentuknya korpus luteum dalam ovarium. Fase ini terjadi pada hari ke-15 hingga hari ke-28. Jadi pada saat menstruasi di situ akan terjadi pemecahan dinding sel telur, kemudian akan seperti mengalami pendarahan. Di situ yang dimaksud dengan fase menstruasi itu akan terjadi seperti yang sudah dijelaskan dari 7 hari sampai ke 15 hari. Selanjutnya yaitu fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba falopi. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan, selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju rahim, kemudian tertanam atau implementasi ke dalam endometrium. Pada proses ini seseorang akan mengalami kehamilan. Jadi fertilisasi ini adalah proses saat kehamilan. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel. Proses ini yang mengawali terjadinya fertilisasi. Ada yang tahu ini apa? Cumi. Ya, ini cumi. Menurut daerah Sukolilo yang bertempat di Ceret Lanceng, ikan cumi ini ada pantangannya bagi orang hamil, karena katanya pada saat memakan ikan ini orang yang hamil itu akan saat melahirkan area-area itu akan tetap di dalam perut seperti itu. Tapi pada dasarnya sebenarnya ikan ini bagus untuk orang hamil. Dagingnya mengandung hampir semua jenis asam-asam amino esensial yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Jadi di ikan cumi ini sangat banyak mengandung asam yang sangat dibutuhkan pada saat hamil. Kemudian kandungan asam-asam lemak tidak jenuh atau polyunsaturated fatty acid yang sangat kita butuhkan terutama di dalam mengatasi penyakit. Kemudian tingginya kandungan protein serta rendahnya kandungan lemak menyebabkan daging ini cocok sekali untuk menjaga agar berat badan tetap stabil. Jadi buat kalian yang ingin diet bisa memakan ikan ini. Asam folat merupakan salah satu nutrisi penting yang harus dicukupi pada masa kehamilan. Asam folat saat sedang mengandung bisa mengurangi risiko bayi cacat pada saat melahirkan, menekankan resiko
merah ke dalam tubuh. Jadi pada ikan ini banyak mengandung asam folat. Di sini kan sudah diketahui asam folat itu sangat baik untuk kandungan. Bisa mencegah terjadinya keguguran, bisa menyuplai sel darah merah ke dalam tubuh. Ya, selanjutnya ibu akan ngasih LKS. Silakan kalian diskusikan. Ibu kasih waktu 15 menit. Di situ kan ada beberapa pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Ya, silakan. Berdiri di depan. Ayo berdiskusi. Pertanyaan pertama, coba diskusikan dengan teman kelompok mengenai asam folat bagi kandungan. Jawab. Asam folat merupakan salah satu nutrisi penting yang harus dicukupi pada masa kehamilan. Asam folat saat sedang mengandung bisa mengurangi risiko bayi cacat pada saat melahirkan, menekan risiko terjadinya keguguran dan juga bisa menyuplai sel darah merah ke dalam tubuh. Ya, Ibu. Ya. Selanjutnya nomor 2. Saya Bu. Ya. Apa fungsi cairan ketuban pada saat melahirkan? Jawab. Sebagai pelindung yang akan menahan janin dari trauma akibat benturan, melindungi dan mencegah tali pusar dari kekeringan yang dapat menyebabkan mengerut sehingga menghambat penyaluran oksigen melalui darah ke ibu janin. Berperan sebagai cadangan cairan dan sumber nutrien bagi janin untuk sementara, menjadi inkubator yang sangat istimewa dalam menjaga kehangatan di sekitar janin. Sudah semua. Yang terakhir, Saya Bu. ya, di tempat aja. Dan soal ketiga, sebutkan beberapa vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Jawab. Asam folat, vitamin D, kalsium, dan zat besi. Selesai Bu. Ya, jadi Ibu simpulkan dari pelajaran hari ini, sebenarnya ikan cumi itu tidak berbahaya bagi kandungan. Yang berbahaya itu hanya tintanya saja. Kenapa? Tintanya di situ banyak mengandung racun. Begitu pula seperti para dokter yang mengatakan bahwasanya daging ikan cumi itu sangat baik untuk kandungan, seperti itu. Dan juga banyak nutrisi asam yang dibutuhkan